Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Fikri. Jadi ini kita mau ngasih jawaban dari request di salah satu kolom komentar di YouTube ya. Dari Mas Fikri aja, mantap habis, tinggal nunggu manfaat mikroba rumen dan asam amino pada rumen ternak. Sukses selalu Mas Hani, terima kasih. Nah, ini ya kita bahas berarti dua hal, manfaat mikroba rumen dan asam amino pada ternak kayak gitu. Nah, nanti kita akan bahas karena kebetulan kan ada asam amino ya. Kalau asam amino nanti ada sedikit penjelasan itu terkait asam amino pada ruminan sama non ruminan, ada sedikit perbedaan. Kita bahas dulu yang pertama, manfaat mikroba rumen pada ternak ruminansia. Jadi memang mikroba rumen ini salah satu hal yang sangat mendukung pada ternak ruminansia, sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Ini sangat membutuhkan mikroba rumen. Jadi kita harus tahu kalau pengen ternak kita sehat, kita harus memelihara mikroba rumen ini tadi. Nah, saya jelaskan dulu, mikroba rumen adalah mikroba atau mikroorganisme yang hidup di dalam rumen atau lambungnya si ruminansia kayak gitu, dan memainkan peran penting di beberapa hal yang akan saya sebutkan. Nomor satu, fungsi mikroba rumen. Fermentasi karbohidrat kompleks kayak gitu. Jadi intinya dia berfungsi untuk memfermentasi sumber serat pada pakan kayak gitu. Jadi mikroba rumen itu memfermentasi serat biasanya berupa selulus atau selulosa dan hemiselulus atau hemiselulosa yang tidak dapat dicerna untuk makhluk hidup yang lain yang tidak memiliki rumen. Contohnya apa? Ayam, itu manusia juga untuk makan rumput secara segar itu hasilnya kan nggak optimal karena perbedaannya kita nggak punya mikroba rumen dalam tubuh kayak gitu. Nah, nanti akan diubah menjadi asam lemak volatil atau VFA seperti asetat, propionat, dan butirat. Nah, VFA ini akan jadi sumber energi pada ternak kayak gitu. Yang kedua, fungsi dari mikroba rumen sintesis protein secara fermentatif terutama ya. Jadi mikroba rumen ini membantu membentuk protein kasar yang nanti akan berupa nitrogen gitu. Jadi mikroba ini menggunakan nitrogen dari amoniak yang diproses sedemikian rupa dan sumber nitrogen non protein lainnya untuk mensintesis protein mikroba yang kemudian dicerna di usus halus dan diserap oleh hewan. Jadi mikroba ini isinya sangat banyak ya, jadi berbagai macam jenis, ada istilahnya jamur, bakteri, dan lain-lain yang dia ini punya fungsi yang nanti juga akan dikonsumsi sama si ternak itu sendiri. Jadi si ternak ini juga akan memakan mikrobanya kayak gitu. Jadi kita tuh ngasih pakan, dimakan oleh ternak secara fisik kayak gitu, masuk mulut, terus masuk ke lambung atau lambung rumen ini tadi. Nah, mikroba ini yang dia makan pakan kita kayak gitu. Saya pakannya si ternak ini ya gitu. Nah, dia kan waktu makan otomatis dia akan bereproduksi kayak gitu lah. Ada beberapa mikroba yang dia akan saling memakan. Nah, istilahnya mikroba yang nanti akan mati dimakan, dia akan dicerna oleh si ternak kayak gitu gambarannya. Lalu fungsi selanjutnya adalah produksi vitamin B dan K. Yakni ini vitamin yang cukup penting kayak gitu. Lah, mikroba rumen ini menghasilkan vitamin B dan K yang penting untuk berbagai fungsi biologis pada ternak, termasuk metabolisme, energi, dan pembekuan darah kayak gitu. Ya mirip sama manusia lah ya. Nah, terus ada fungsi yang lain sebenarnya kayak gitu, detoksifikasi kayak gitu. Nah, secara kimia alami mikroba rumen dapat memecah senyawa toksik tertentu yang ada dalam pakan sehingga mengurangi risiko keracunan pada ternak yang pada batas-batas tertentu ya, terutama yang dia itu bisa hilang pada waktu proses fermentasi kayak gitu. Nah, terus si mikroba rumen ini juga ada peran yang lain, yakni menyeimbangkan atau menstabilitas pH dalam rumen kayak gitu. Nah, pH dan mikroflora istilahnya, aktivitas mikroba ini membantu menjaga pH rumen yang stabil dan mendukung keseimbangan mikroflora yang penting untuk kesehatan rumen secara keseluruhan. Nah,
itu manfaat mikroba rumen pada ternak ruminansia kayak gitu.